Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wastaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan hadis yang menjelaskan tentang hikmah bersabar. Namun sebelumnya kita lanjutkan penjelasan hadis yang pada pengajian yang lalu belum selesai kami jelaskan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya setelah selesai perang Hunain itu nama tempat yang posisinya itu ada di belakang Arafah. Setelah perang Hunain ini selesai, kemudian Rasulullah melakukan bagi-bagi harta rampasan perang, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ghanimah. Nah, dalam pembagian ini ada keanehan menurut pendapat kebanyakan orang, bahwa Rasulullah mengutamakan orang-orang yang baru masuk Islam, para kepala suku yang baru masuk Islam, yang mereka kontribusinya terhadap Islam itu masih sedikit, masih kecil. Namun mereka justru diutamakan oleh Rasulullah. Setiap satu orang itu dikasih 100 ekor unta. Ya, ada beberapa kepala suku, mereka itu oleh Rasulullah dikasih 100 ekor unta. Sementara sahabat-sahabat yang sudah lama mengabdi, setia, berjuang, berkorban demi Islam, itu oleh Rasulullah malah tidak dikasih. Atau kalau toh dikasih, itu hanya sedikit sekali. Nah, yang dengan ini kemudian ada seseorang, di hadisnya memang tidak disebutkan namanya siapa, tetapi dalam kitab sarahnya dijelaskan bahwa orang itu namanya Dzul Khuwaisirah. Ya. Mereka itu protes, mengomentari apa yang dilakukan Rasulullah itu, bahwa dia mengatakan begini, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fihi. Demi Allah, sungguh pembagian ini tidak ada keadilan di dalamnya. Wa ma uritu fiha wajhullah, dan pembagian ini tujuannya bukan mencari ridhonya Allah, tapi demi menguntungkan kelompoknya. Ini komentarnya orang yang di hadisnya tidak disebutkan, tapi di sarahnya namanya adalah Dzul Khuwaisirah. Komentar ini sungguh sangat kurang ajar, karena mereka mengomentari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu melakukan perbuatan apa saja berdasarkan bimbingan langsung dari Allah. Itu aja dikatakan, demi Allah ini tidak ada keadilan. Ini pasti tujuannya bagi-bagi bukan cari ridhonya Allah, tapi hanya untuk menguntungkan kelompoknya. Padahal yang melakukan perbuatan itu adalah Rasulullah. Maka Ibnu Mas'ud nggak terima dengar berita itu. Lalu berita itu disampaikan kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah mendapat berita dari Ibnu Mas'ud, spontan, secara manusiawi Rasulullah itu ya marah, sampai wajahnya tampak merah bagaikan sumbu lampu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Famay ya'tilu idza lam ya'tillahu wa rasuluhu." Lalu siapa yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya aja dianggap tidak adil? Itu komentar Rasulullah. Nah, hadis yang senada dengan hadis ini itu banyak sekali. Di antaranya hadis-hadis yang menjelaskan tentang akan munculnya fitnah di akhir zaman. Yang fitnah itu ya munculnya dari seseorang yang namanya Dzul Khuwaisirah ini. Jadi cikal bakalnya faham Khawarij, asal muasalnya faham radikalisme dalam Islam, itu adalah Dzul Khuwaisirah ini. Maka ketika itu sebenarnya
Umar bin Khattab itu sudah emosi, minta izin kepada Rasulullah orang ini dibunuh aja karena sudah kurang ajar, mengatakan Rasulullah tidak adil, kemudian pembagiannya dilakukan bukan untuk mencari ridhonya Allah, padahal yang melakukan Rasulullah kok tidak mencari ridhonya Allah, itu cari ridhonya siapa ini? Itu oleh Rasulullah masih dilarang juga, ya, dilarang juga. Tapi Rasulullah mengingatkan bahwa dari orang ini nanti akan muncul orang-orang yang menjadi malapetaka dalam agama Islam. Itu munculnya faham khawarij, radikalisme dalam Islam. Dan terbukti bahwa di beberapa tahun kemudian yang membunuh Sayyidina Ali, ya, itu ya orang khawarij. Dan orang khawarij itu, Pak, ya, orangnya itu memang penampilan lahiriahnya sangat meyakinkan karena dia sangat soleh, ya. Siangnya puasa, malamnya tahajud, dan rata-rata hafal Quran. Pokoknya kalau soal kesolehannya luar biasa. Tapi kelemahan mereka kurang ilmu, ya, kurang ilmu. Jadi orang soleh yang kurang ilmu itu bahaya. Ciri-cirinya apa? Orang soleh yang kurang ilmu itu dia tekun ibadah, ya, ibadahnya tekun, tapi tidak mau menambah ilmu. Itu nanti menjadikan orang itu terus merasa benar sendiri, merasa soleh sendiri gitu. Sampai Nabi aja dikatakan tidak adil, ya. Nabi aja dikatakan perbuatannya bukan mencari ridhonya Allah. Jadi faham khawarij ini sudah muncul sejak zaman Rasulullah masih ada di tengah-tengah umat. Nah, puncaknya yaitu pada masa pemerintahan Sayyidina Ali, ya, mereka rencananya membunuh dua orang, yaitu Sayyidina Ali dan Muawiyah. Cuma yang berhasil dia hanya bunuh Sayyidina Ali, sementara niatnya membunuh Muawiyah ini gagal karena mereka itu ketika nyuruh pembunuh bayaran itu hanya begini. Cirinya gimana? Pokoknya orangnya yang imami sholat subuh gitu. Nah, kebetulan malam itu Sayyidina Ali memang imami subuh, tapi untuk yang satunya, yang Muawiyah itu lagi meriang, Pak. Biasanya rutin imami sholat, tapi dia pas lagi meriang sehingga disuruh makilin orang lain. Maka yang dibunuh orang lain itu, Muawiyahnya selamat. Nah, mengapa mereka sampai membunuh Sayyidina Ali? Karena dia juga mengatakan Sayyidina Ali itu kafir. Bayangkan, sahabat Rasulullah lagi ngimami sholat, lagi sujud, dikatakan kafir. Itu kan kurang ajar, ya. Makanya kalau sekarang, ya, ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam, kemudian fahamnya serba menangnya sendiri, benarnya sendiri, yang lain semuanya salah, yang lain semuanya togut dan seterusnya, bahkan sampai menghalalkan darahnya sesama Islam, itu sesungguhnya mereka adalah sisa-sisa dari faham khawarij, dan itu akan terus ada sepanjang masa. Nah, jadi Rasulullah ketika itu ya marah, tapi tidak sampai memberikan hukuman. Rasulullah tetap menahan sabarnya, menahan amarahnya, ya. Bahkan Rasulullah kemudian bersabda demikian, yarhamullah Musa qad udhiya bi aksara min hadza fasabara. Semoga Allah menyayangi Nabi Musa, karena Nabi Musa pun juga pernah disakiti oleh umatnya yang lebih menyakitkan daripada peristiwa ini, dan Nabi Musa pun juga mampu bersabar. Di Rasulullah luar biasa, ya. Rasulullah yang sangat sabar itu juga masih memuji kesabaran Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi papan atas sebenarnya, karena dia juga termasuk ulul azmi, ya. Nah, Nabi Musa juga termasuk nabi yang berulang kali disakiti oleh umatnya, Bani Israel, ya. Mulai dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang kecil, ya, berulang kali. Bahkan salah satunya ini yang sebenarnya ringan tapi menjengkelkan. Ada satu kisah begini, Nabi Musa itu tidak pernah mau diajak bersama-sama mandi di sungai. Jadi kaumnya Nabi Musa itu punya kebiasaan mereka mandi di sungai bareng-bareng gitu, Pak, ya. Nah, otomatis kalau mandi bareng-bareng kan pasti saling melihat auratnya, ya. Nabi itu kan, apalagi Nabi papan atas, ya pasti menjaga kehormatannya, dia tidak mau mandi bersama-sama.
Kalau toh mandi di sungai itu ya pas lagi sendirian. Tapi kemudian oleh kaumnya itu malah diisukan bahwa Musa tidak mau mandi bareng-bareng itu karena anunya enggak normal gitu. Anunya enggak normal. Itu kan jengkelkan banget itu ya. Mau mengklarifikasi gimana kalau soal anunya itu. Nah, sampai kemudian Nabi Musa itu mengadu ke Allah. Minta kepada Allah bagaimana agar kaumnya itu tidak menyalahpahami, tidak salah paham. Tapi kata Allah, jangankan kaum Musa, aku saja yang Tuhan itu masih sering disalahpahami oleh manusia, terutama Bani Israel. Tapi namanya Allah Maha Bijaksana. Beberapa saat kemudian, pas Nabi Musa itu sedang mandi sendirian, ya, mandi di sungai sendirian, pakaiannya ditaruh di atas batu. Giliran pas mau dipakai, Pak, batu itu hanyut bersama pakaiannya. Akhirnya Nabi Musa dalam kondisi tidak berpakaian itu yang ngejar batu yang hanyut itu. Lepas ngejar batu itu ketahuan orang-orang. Oh, ternyata normal gitu. Ya, ternyata normal. Jadi ketahuan juga sih sebenarnya. Tapi Allah yang ngatur kan. Ya. Itu hal-hal yang menjengkelkan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tetap bersabar. Maka Rasulullah pun juga meneladani kesabaran Nabi Musa dalam menghadapi perilaku buruk dari umatnya. Fakultu, kemudian aku berkata, maksudnya itu ya sang perawi hadis yaitu Ibnu Mas'ud, la jaroma la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Sejak peristiwa itu aku tidak akan berani lagi mengadukan berita buruk kepada Rasulullah. Karena melihat Rasulullah marah tadi itu, Ibnu Mas'ud udah apapun yang dia saksikan yang sekiranya ini menyakitkan Rasulullah tidak berani melaporkannya. Nah, hadis ini sangat populer, ditulis oleh beberapa ulama hadis, tapi judulnya atau naruhnya itu judul yang berbeda-beda. Kalau Imam Bukhari ya menulis hadis ini dalam bab memberi kabar kepada teman. Jadi yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud memberi kabar kepada Rasulullah ini dijadikan judul. Ya. Kemudian kalau Imam Muslim memasukkan hadis ini dalam bab zakat, yaitu bahwa mu'alaf, orang-orang yang baru memeluk Islam itu berhak menerima bagian. Nah, tapi kalau Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin ini memasukkan hadis ini dalam bab sabar. Mungkin nanti ulama-ulama hadis yang lain memasukkan dalam bab yang berbeda sesuai dengan mana yang ingin disampaikan. Karena begini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya, itu sifatnya itu singkat tapi padat. Ya, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan, itu walaupun peristiwanya singkat, ucapannya juga singkat tapi isinya padat. Bisa ditinjau dari beberapa sisi. Ya, bisa dipahami dari beberapa sisi. Kemudian juga dijelaskan mengapa Rasulullah justru mengutamakan orang-orang yang baru memeluk Islam, sementara malah seakan-akan Rasulullah mengesampingkan orang-orang yang sudah lama berjuang demi Islam. Itu tujuannya adalah justru untuk menjaga keikhlasan para sahabat, bahwa mereka selama ini telah rela berjuang, berkorban demi mencari ridhonya Allah, demi cintanya kepada Rasulullah itu agar tetap terjaga. Maka pengorbanan yang seperti itu tidak akan ditukar kemudian dengan imbalan dunia, biar tetap dia di hadapan Allah itu sebagai orang-orang yang hebat, orang-orang yang selalu memberi Islam. Jangan kemudian orang-orang yang selama ini sudah banyak memberi malah diubah statusnya jadi penerima. Itu sebenarnya malah pelecehan itu. Dia tuh selama ini tuh memberi, dia selama ini berkorban karena Allah, cari ridhonya Allah, sekarang malah diberi. Itu sebenarnya malah menurunkan derajatnya. Tapi yang berpikiran seperti itu kan rata-rata LSM ya. Mereka berpikir ya harusnya yang banyak pengorbanannya dapatnya juga banyak, harusnya kan begitu. Umumnya ya, di masyarakat kita kan seperti itu. Bahkan kita sendiri barangkali juga sering berpikir seperti itu.
Ketika kita mengadakan apa gitu ya, pada mulanya kita harus berkorban, terus ujung-ujungnya nanti ketika apa yang kita usahakan menghasilkan, kita mikirnya ini yang paling banyak pengorbanannya harus dikasih imbalan yang paling besar. Yang pengorbanan sedikit, imbalannya sedikit. Ini pikiran-pikiran LSM. Nah, Rasulullah tidak seperti LSM. Rasulullah itu melakukan sesuai dengan bimbingan Allah. Orang yang ikhlas berjuang karena cari ridhonya Allah, karena cintanya sama Rasulullah, yang selama ini dia istilahnya itu memberi kepada Islam, jangan kemudian diubah menjadi menerima keuntungan dari Islam. Nah, sementara orang-orang yang baru masuk Islam tadi malah dikasih lebih, seakan-akan diutamakan, karena ketika mereka mendapat perlakuan yang istimewa dari tokoh Islam, mereka akan mengajak anak buahnya untuk memeluk agama Islam. Itu yang tidak terpikirkan oleh Dzul Khuwaisirah tadi itu. Nah, itu kelanjutan dari hadis yang lalu, dan hadisnya statusnya muttafaqun alaihi, yaitu disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang seperti yang saya sampaikan di awal, akan saya bacakan tentang hikmah bersabar. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Anas, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Anas berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallah, bila Allah menghendaki, bi abdihi pada hambanya, menghendaki al khaira kebaikan, ajala, maka Allah menyegerakan lahu baginya al uqubata, hukuman fid dunya, di dunia. Wa idza aradallah, dan bila Allah menghendaki bi abdi pada hambanya asyarra, keburukan, amsaka, maka Allah menahan anhu, dari si hamba tadi, bidzambihi, sebab dosanya, hatta yuafiya bihi yaumal kiamati, sehingga hukumannya itu semuanya ditimpakan nanti pada hari kiamat. Nah, di hadis ini menjelaskan keutamaan orang bersabar. Sahabat Anas meriwayatkan Rasulullah bersabda, bila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka ketika hamba itu melakukan kesalahan, itu hukumannya spontan di dunia, sehingga nanti di akhirat dia sudah tidak dihukum lagi. Jadi malah bagus, Pak ya. Kalau kita namanya manusia berbuat salah, kemudian setelah itu terus kita dapat bencana ya, apakah sakit atau kecelakaan atau apa saja, kan macamnya banyak ya, maka di satu sisi kita harus bersyukur bahwa bisa jadi ya, musibah yang kita terima ini menjadi penghapus dari dosa yang baru kita lakukan, sehingga nanti di akhirat sudah tidak diperkarakan lagi, sudah tidak dituntut lagi. Kenapa? Hukumannya sudah dijalani di dunia. Dan rata-rata kan hukuman dunia itu lebih ringan daripada hukuman nanti di akhirat. Maka dari hadis ini pula kita juga harus selalu berhusnudzon kepada orang yang beriman ya. Selalu berhusnudzon kepada orang yang beriman. Jangan sekali-kali mengatakan ada orang beriman kena musibah kemudian kita katakan kena azab. Tidak boleh itu. Karena azab itu bukan untuk orang beriman, azab itu buat orang kafir ya, azab itu buat orang kafir. Kalau untuk orang beriman, musibah itu justru menjadi penghapus dari dosa-dosanya, sehingga nanti di akhirat dia sudah tidak dihukum lagi karena sudah dijalani hukumannya di dunia. Nah, berbeda halnya kalau ya musibah itu misalkan menimpa orang kafir, itu bisa jadi itu persekot, cicilan dari siksa ya. Di dunia disiksa sebagian, nanti dilanjutkan di akhirat. Itu kalau terjadi pada orang kafir ya. Kadang-kadang karena kita benci pada sekelompok orang iman, itu kadang-kadang kita mengatakannya bukan musibah tapi diazab. Loh, ini nggak boleh seperti itu sungguh su'ul adab kepada sesama mukmin. Jadi kalau orang mukmin ditimpa musibah itu justru merupakan kebaikan. Kenapa? Karena dosanya diampuni, sehingga nanti di akhirat sudah tidak perlu disiksa lagi. Tapi kalau orang kafir bisa jadi persekot, cicilan
hukuman, nanti hukumannya dilanjutkan di akhirat. Atau bahkan ya, orang-orang kafir yang melakukan perbuatan dosa itu di dunia tidak dihukum apa-apa, supaya apa? Nanti full hukumannya ada di akhirat. Itu. Dah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, inna idzamal jazai, sesungguhnya agungnya balasan itu ma'a idzamil balai, seukuran agungnya bencana. Jadi besar dan agungnya pahala, Pak, itu ya seukuran besar dan beratnya musibah. Jadi Allah itu memberi imbalan itu sesuai dengan ujiannya lah ya. Ya kalau hadiahnya itu cuma kipas angin, kulkas, itu ya setrika, ya pertanyaannya yang ringan-ringan, ujiannya yang gampang-gampang. Ini hadiahnya surga ya. Hadiah yang akan diberikan oleh Allah itu surga, maka ujiannya ya berat ya. Nah kita ini maunya ujiannya ringan tapi hadiahnya surga. Itu sama aja dengan orang ikut kuis, pertanyaannya gampang tapi hadiahnya mobil, hadiahnya pesawat gitu. Yang tidak ada, umumnya kalau pertanyaannya gampang itu hadiahnya ya cuma setrika, kipas angin itu aja, kompor. Nah kita begitu ya. Allah juga begitu. Allah akan memberi pahala yang agung, balasan yang mulia seukuran dengan beratnya ujian. Maka yang paling berat ujiannya itu adalah para rasul, para nabi, para walinya Allah. Sampai di kalangan para rasul pun ada yang papan atas yang masuk dalam gelar ulul azmi. Itu ujian yang paling berat. Nah, wa idza aratallahu bi wa innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, bila Allah mencintai sekelompok kaum maka diujinya. Jadi diujinya, kalau setelah diuji ya, faman rodiya falahu ridho, kalau setelah diuji ternyata dia ridho, maka dia juga akan diridhoi oleh Allah. Waman sakhita falahu suhtu, kalau orang itu setelah diuji oleh Allah dengan musibah kemudian dia marah, murka, maka dia juga akan dimurkai oleh Allah. Jadi cinta kepada Allah itu harus dibuktikan, tidak cukup hanya diucapkan, bilang cinta Allah, tapi ketika diuji tidak ridho, tidak mau bersabar. Jadi kalau kita ridho dengan ujiannya Allah, ya kita akan diridhoi oleh Allah. Tapi kalau kita marah, akan dimarahi pula oleh Allah. Dan tidak ada untungnya orang marah ketika dapat musibah. Justru malah musibahnya terasa lebih berat. Ya kan, musibahnya terasa berat sementara dia tidak dapat apa-apa dari musibah tersebut. Tapi kalau orang itu ridho, sabar, pertama musibah itu akan terasa ringan atau paling tidak lebih ringan ya. Kemudian nanti di akhirat ya akan dapat balasan dari Allah. Jadi menguntungkan ya, menguntungkan. Ada orang yang tidak lulus ketika diuji dengan musibah, dengan nikmat, tapi malah lulus ketika diuji dengan musibah. Ketika diberi banyak nikmat dia tidak pandai bersyukur, tapi begitu diuji dengan musibah dia jadi bisa bersabar. Sehingga kalau toh dia tidak bisa masuk surga melalui jalur syukur, dia bisa masuk surga melalui jalur sabar. Kan pintu surga itu banyak. Nah, Bapak silahkan mau milih yang mana? Mau milih jalur syukur apa milih jalur sabar? Itu yang paling banyak itu aja Pak. Ya, dua itu. Karena dalam kehidupan ini berulang kali kami sampaikan isinya cuma dua itu kan. Enak dan tidak enak. Kalau enak bersyukur, kalau tidak enak bersabar. Udah semuanya jalan menuju surga. Nah, kemudian hadis berikut ini belum. Rawahu Turmudi, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Turmudi, waqala, dan berkata Turmudi bahwa hadisnya termasuk hadis hasan, hadis baik. Kemudian berikut ini hadisnya agak panjang, kita nanti menyesuaikan waktu, kalau belum selesai udah masuk isya ya kita potong lagi. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya, qala Anas berkata, karena adalah sapa ibnun anak laki-laki yang masih kecil,
li Abi Tolhata, miliknya Abi Tolhah radhiyallahu anhu, yastaki sedang sakit. Fa kharaja, maka keluar sapa Abu Tolhata, Abu Tolhah. Fakubido, kemudian dicabut rohnya sapa Asobiyu, anaknya yang sakit tadi. Falamma roja'a, maka tatkala telah pulang sapa Abu Tolhata, Abu Tolhah, qala Abu Tolhah berkata, ma fa'ala bni, apa yang terjadi pada anakku, karena waktu dia mau berangkat tuh anaknya sedang sakit. Maka begitu pulang yang pertama kali ditanyakan adalah anaknya, gimana kabarnya anakku yang sakit tadi. Qalat, menjawab sapa Ummu Sulaim, Umi Sulaim, ya, wahya Ummu Sobi. Umi Sulaim ini ibunya si anak yang sakit tadi itu. Dia mengatakan huwa askunu makana, dia saat ini sudah tenang. Saya bacakan dulu aja baru nanti saya ceritakan, ya. Faqarabat lahul isya'a fata'asya. Setelah itu kemudian Umi Sulaim menyediakan makanan yang disukai oleh Abu Tolhah, kemudian dia dipersilahkan untuk makan ditemani. Setelah itu kemudian Umi Sulaim berhias dengan secantik-cantiknya, kemudian menawarkan diri untuk melayani suaminya yaitu Abu Tolhah, sehingga malam itu setelah makan kenyang, syahwat perutnya terpenuhi, syahwat bawah perutnya juga terpenuhi. Falamma faragha, tatkala sudah selesai, qolat, berkatalah Umi Sulaim, warusobia. Kalau di hadis ini yang riwayat Bukhari ini singkat, kalau yang riwayat Muslim itu agak panjang. Jadi ceritanya begini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas. Nah, Anas ini menceritakan keluarganya. Dia punya ibu namanya Sulaim, ya. Ibunya Anas itu namanya Ummu Sulaim. Ummi Sulaim itu dulunya punya suami namanya Malik. Maka Anas ini sering dipanggil dengan sebutan Anas bin Malik, karena bapaknya namanya Malik, ibunya namanya Ummi Sulaim. Nah, pada zaman jahiliyah itu terjadinya. Kemudian ketika mereka sudah menerima dakwah Rasulullah, itu Ummi Sulaim itu masuk Islam. Tapi suaminya si Malik itu dia tidak mau memeluk Islam. Akhirnya otomatis pernikahannya jadi cerai kan ya. Yang satu muslim, yang satu tidak kan tidak bisa disatukan. Nah, kemudian Ummi Sulaim ini menikah dengan salah satu sahabat Nabi namanya Abu Tolhah. Ya, Ummi Sulaim bawa anak satu bawaan dari suami yang lama namanya Anas, tadi Anas bin Malik. Nah, kemudian dari Abu Tolhah ini dia punya anak, ya, laki-laki, masih kecil. Mungkin ya kalau sekarang sekitar umur 6 atau 5 tahun lah. Nah, suatu hari anaknya yang dari Abu Tolhah itu sakit. Nah, sementara Abu Tolhah ini sahabat yang setia mendampingi Rasulullah. Sebenarnya dia mau nungguin anak yang sedang sakit, tapi karena sedang ada keperluan bersama Rasulullah, dia terpaksa harus meninggalkan rumah demi ya mendampingi Rasulullah. Nah, ketika Abu Tolhah sedang menemui Rasulullah, kemudian anaknya di rumah itu meninggal dunia. Yang tadinya sakit itu meninggal dunia. Tapi Ummi Sulaim sungguh luar biasa. Dia wanita yang sangat sabar dan tabah. Dia justru pesan kepada para pembantunya, jangan bilang siapa-siapa kalau anaknya mati. Anak itu kemudian dimandikan sendiri, dikafani sendiri gitu. Sampai kemudian pada sore harinya, ketika Abu Tolhah datang, ya, itu Abu Tolhah otomatis yang pertama kali ditanyakan, gimana anak kita? Itu ibunya itu bisa jawabnya, alhamdulillah sudah tenang. Nah, orang dibilang anak sudah tenang dikiranya sakitnya sudah sembuh, padahal tenangnya ini sudah meninggal. Nah, bahkan ketika itu Ummi Sulaim mampu menampilkan diri seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dia langsung menyhidangkan makanan yang disukai oleh Abu Tolhah suaminya, dan juga berhias yang lebih cantik daripada hari-hari biasanya. Dan memang Mbak Ummi Sulaim ini selain dia cantik, dia itu punya keahlian merias wanita. Sehingga ketika Rasulullah menikah, itu istri Rasulullah itu yang rias itu ya Ummi Sulaim ini. Ya, jadi orangnya cantik, pandai merias. Jadi udah cantik terus tambah cantik lagi. Malam itu setelah suaminya ditemanin makan, kemudian ya melakukan hubungan layaknya suami istri.
Nah, setelah suaminya puas, kemudian Umi Sulaimnya bilang begini, ya, bagaimana pendapatmu seandainya ada orang yang nitip kepada kita, kemudian titipannya itu diminta lagi, kita boleh nggak menahan? Suaminya spontan, ya nggak bisa kita nahan. Itu memang titipan dia, ya harus dikembalikan. Nah, ketahuilah bahwa sesungguhnya anak kita itu adalah titipan Allah, dan tadi saat engkau pergi anak kita itu sudah diambil lagi sama Allah. Luar biasa, ya. Akhirnya itu silahkan, tinggal menguburkannya saja. Nah, maka pada pagi harinya, ya, Abu Thalhah ini mengadu ke Rasulullah. Ya, baru datang ke Rasulullah itu Rasulullah sudah langsung sambil tersenyum mengatakan, a'rastumul lailata, apakah tadi malam engkau telah melakukan seperti pengantin baru? Qala, Abu Thalhah jawab, na'am, benar ya Rasul. Qala, kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma barik lahuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Fawaladat hulaman, akhirnya hasil hubungan malam itu yang dengan penuh kesabaran tadi itu dari pihak perempuannya melahirkan seorang laki-laki. Faqala li Abu Thalhata ihmilhu hatta ta'tiya bihin nabi, bawalah anak ini menemui Nabi. Wa ba'asa mahu bitamarutin, kemudian bawa pula beberapa butir kurma. Faqala, nah, kemudian setelah nyampe ketemu dengan Rasulullah bertanya, ama'ahu sayun, apakah dia juga membawa sesuatu? Qala, dijawab, na'am, benar ya Rasul, tamarutun, ini tadi bapaknya bawain beberapa kurma, ya. Fa akhadhahan nabiyyu fa madaghaha, kemudian Nabi mengambil sebutir kurma, dikunyah-kunyah, ya, dikunyah-kunyah. Summa akhadhaha min fihi faja'alaha fi fisobi, setelah dikunyah-kunyah kemudian Rasulullah diambil, kemudian disuapkan ke mulutnya si jabang bayi ini. Nah, summa hanakahu wasamahu Abdullah, kemudian selain disuapkan itu juga diusap-usapkan di langit-langit, ya, bagian atas mulut itu. Nah, kemudian anak bayi, anaknya Abu Thalhah ini, jadi anaknya Umi Sulaim yang kedua, karena yang kedua dari Abu Thalhah, yang kedua yaitu dari Abu Thalhah, yang pertama kan dari Malik, itu dikasih nama Abdullah oleh Rasulullah. Nah, barokahnya sabarnya Umi Sulaim yang seperti itu, di kemudian hari Abdullah ini punya anak 9, itu semuanya ahli Quran, Pak. Ya, semuanya hafal Quran dan ahli Quran. Barokahnya dulu waktu ibunya, ya, ditimpa musibah, itu anaknya meninggal dunia, dia mampu bersabar, bahkan malam itu juga masih bisa melayani pada suaminya dengan pelayanan yang istimewa. Maka kemudian dapat barokah doa dari Rasulullah, akhirnya anaknya ditahnik oleh Rasulullah, yaitu disuapin pakai kurma tadi yang sudah dikunyah dengan lembut, kemudian dikasih nama Abdullah. Akhirnya Abdullah di kemudian hari punya anak 9, semuanya penghafal Al-Quran. Ini kisah ringkasnya demikian. Jadi hadis ini menceritakan betapa hebatnya Umi Sulaim, ya. Dia ditinggal mati oleh anaknya tapi mampu bersabar, bahkan bisa dalam kondisi seperti itu masih bisa melayani suaminya dengan pelayanan yang istimewa, dimasakkan yang paling enak, dilayani yang paling baik. Nah, ini kayaknya nyari Umi Sulaim di zaman sekarang udah susah, ya. Dah hampir nggak ada, mungkin udah nggak diproduksi lagi sama Allah itu. Ya, bayangkan anaknya meninggal masih bisa seperti itu. Dan banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. Yang salah satunya, seorang istri ketika di rumah ada masalah apa saja, ketika suaminya baru datang jangan langsung disampaikan, ya. Cari suasana yang memungkinkan dulu. Jangan suaminya baru pulang dari kantor, barangkali di kantor sudah stres, di jalan stres karena macet, nyampe rumah belum istirahat, belum minum, belum apa, langsung dikabari berita duka atau dikasih kabar yang mengagetkan. Ini sungguh tidak bijak. Ya, tidak bisa meneladani Umi Sulaim. Mudah-mudahan setelah dengar cerita ini terus para istri itu bisa meneladani Umi Sulaim. Sementara sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.